Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia dan masih dari event Piala Dunia Catur 2023 babak ketiga, game kedua, dan ada berita baik kawan. Medina Auliawarda lolos ke babak berikutnya setelah pada game kedua berhasil menahan imbang atau remis terhadap lawannya Alina Bivol asal Rusia. Dan nanti Medina Auliawarda akan bertemu dengan International Master asal Bulgaria, Nurigul Salimova kawan. Kita doakan saja di game berikutnya Medina mendapatkan kemenangan-kemenangan dan lolos ke babak berikutnya kawan. Dan untuk kategori open, kategori pria, Magnus Carlsen ini lolos kawan ke babak berikutnya. Pada game kedua menahan remis Ariantari. Nanti Magnus Carlsen akan bertemu dengan Vincent Kemmer, di mana Vincent Kemmer mengalahkan Amin Tabatabai lagi kawan dengan 2-0. Beberapa pemain masih menunggu atau melanjutkan ke babak tiebreak kawan, dan ada kejutan yang lain di mana Dani Dubov tidak berhasil lolos kawan. Dani Dubov gugur di babak ketiga setelah pada game kedua hanya bermain remis setelah pada game pertama dikalahkan oleh Grandmaster asal Italia. Dan juga ada MVL yang gagal lolos kawan. Kalau Yani Puniaji masih melanjutkan ke tiebreak, begitu juga dengan Fabiano Caruana ini kawan. MVL gagal lolos kawan, sedangkan untuk Nakamura lolos langsung kawan. Di sini Wesley So harus bermain tiebreak menghadapi Grandmaster asal Prancis. Arjun Erigaisi langsung lolos kawan berhadapan dengan Javokir Sindarov, di mana Javokir Sindarov inilah yang menyingkirkan MVL kawan. Lee Kwang Lim masih melanjutkan ke tiebreak dan Nakamura lolos setelah mengalahkan Grandmaster asal Italia. Nanti langsung bertemu dengan Pragnananda di babak keempat kawan. Oke, kita akan lihat permainannya Medina Auliawarda walaupun berakhir remis, tapi permainan Medina ini sangat menarik kawan, sangat atraktif dengan ide pengorbanan tentunya, dan ada kesempatan menang tapi Medina memilih untuk mengakhirinya dengan remis. Seperti apa? Langsung saja pion E4 dimainkan oleh Medina. Pion E5, kuda F3, dan pion D6 bermain dengan pilih door defense. Tentu saja pion D4 kawan. Pion pukul diambil balik dengan kuda. Selanjutnya kuda F6, ada kuda C3 melindungi pion E4. Setelah itu gajah E7 persiapan rokade, dan gajah E2 rokade. Jalur utama kawan. Tapi kalau kalian memilih jalur yang lain seperti ini, kalian ambil balik menggunakan menteri. Ini adalah variasi yang disukai oleh Paul Morphy. Kalau menemui permainan seperti ini kawan, dia ambil balik menggunakan menteri. Idenya adalah untuk persiapan rokade panjang di langkah berikutnya kawan. Setelah gajah ambil balik kuda C6, kuda C3, di sini kuda F6, dan kebanyakan di era modern gajah ini keluar ke petak G5. Tapi kalau menurut perhitungan Stockfish Engine kawan, peta F4 merupakan peta terkuat bagi gajah gelap. Tapi cukup manusiawi juga ke peta G5 ini untuk coba tekan kuda F6. Ide di langkah berikutnya tentu rokade panjang bagi putih. Setelah gajah E7, rokade panjang kawan, dan persiapan untuk meluncurkan serangan badai pion sisi kanan. Hitam juga begitu akan meluncurkan serangan badai pion sisi kiri. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi memilih ambil balik dengan kuda langsung. Setelah kuda F6 tadi, kuda C3, gajah E7, gajah E2, rokade. Selanjutnya benteng E8, lanjut Alina Bivol. Di sini Medina langsung meluncurkan serangan dengan pion F4 kawan. Gajah mundur ke F8, membuka akses tekan pion ini. Ada gajah F3 pertahankan pion. Di sini pion C5. Dan kuda mundur ke petak B3. Kalau menurut perhitungan engine, kalau kalian menemui posisi seperti ini, petak E2 ini merupakan petak terkuat bagi kuda kawan. Tapi memilih ke petak B3 saja Medina. Dan hitam melanjutkan kuda C6, ada pion A4. Raja bergeser ke H1, pilihan terkuat menurut perhitungan engine. Medina memilih dengan pion A4. Dihentikan dengan pion A5 atau melanjutkan pengembangan gajah ke D7 kawan yang terkuat, tapi memilih hentikan pion dengan pion A5. Baru sekarang raja bergeser ke H1 untuk menghindari diagonal gelap ini dari potensi serangan di diagonal gelap, bisa dari menteri ataupun gajah nanti kawan. Kemudian kuda ke B4, di sini mencoba menekan pion yang di sini nanti sebelum mendorong pion D5-nya agar diagonal ini juga terbuka bagi gajah. Ke petak F5 tekan pion C2 nanti ke depan. Dan di sini pion G4 juga bisa langsung diluncurkan oleh putih kawan, tapi Medina memilih dengan langkah pengembangan gajah gelap ke petak E3 terlebih dahulu dan dorong pion D5. Di sini mengorbankan pion diambil Medina kawan, gajah ambil pion C5.
diambil balik oleh gajah, terjadi pertukaran, kemudian menteri bergerak ke C7, coba ancam kuda, dan Medina juga mengancam kuda hitam yang ada di peta F6 kawan. Sama-sama membuat ancaman bagi kuda masing-masing. Hitam memilih kuda putih C5. Kalau mempertahankan kuda kawan, kalau bergerak ke sini sama juga bohong, masih bisa disikat oleh gajah nanti kawan. Kalau mempertahankan ke peta D7 menantang pertukaran, nanti kuda ini akan lompat ke peta D3 saja kawan. Dan coba lihat, pion ini masih mendapatkan tekanan. Selepas kuda nanti hilang kawan, pion ini sudah tidak ada lagi yang menjaga. Mungkin baku hantam di sini diambil balik mendapatkan 3 tekanan. Kalau ada backup kuda B6, ya kuda ini bergerak ke peta B5 saja kawan. Nanti idenya ke peta D6, lanjut Medina seperti itu. Kalau kuda ini sampai manuver kawan, manuver ke peta D7, tujuan Medina tadi dengan kuda-kudanya kawan lompat ke peta D6. Oleh karena itu langsung disikat kuda C5, pion ambil kuda F6 di sini, dan jika pion pukul pion posisi raja semakin terbuka kawan. Putih di sini bisa melanjutkan kuda ambil pion yang di sini, lompat-lompat ke sini kalau tidak terjadi pertukaran kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih menahan diri, dia bermain dengan langkah benteng D8. Untuk backup pion, tapi langkah terkuat lainnya keluarkan gajah ini ke peta F5, juga pressure pion putih di peta C2. Tapi memilih backup pion pusatnya, dan di sini ada gajah E4. Kalau pion ambil, benteng jatuh kawan. Dan persiapan, coba lihat gajah ini langsung mengincar mengawasi peta H7. Dan di sini pilihan terbaik menteri ini ke peta B6 kawan, untuk menjaga atau mengambil pionnya dari peta F6 nanti. Mungkin kuda ambil pion yang di sini, dan mungkin kalian pertukaran kuda nanti kawan, diambil balik oleh gajah pion ini. Tapi memilih peta D6. Tujuannya untuk blokade lajur D kawan, pion siap ambil gajah atau ingin rebut pion langsung nanti di peta F6. Dan langkah ini adalah langkah blunder. Seperti biasa, silakan pause video ini untuk beberapa detik. Temukan langkah terbaik bagi putih kawan untuk memanfaatkan blunder menteri ke peta D6 ini kawan. Kira-kira langkah terbaik akan ditemukan Medina atau tidak kawan? Coba pikirkan langkah terbaik. Medina menemukan langkah terbaik itu kawan, yaitu ide pengorbanan. Apakah kalian menemukan langkah Medina seperti ini? Inilah langkah Medina kawan, pengorbanan gajah ambil pion H7. Istilah kerennya adalah Greek gift kawan. Hadiah dari Yunani dan pengorbanan ini diterima. Ide selanjutnya dari Medina mengeluarkan menteri ke peta H5 skak. Memaksa raja mundur, baru pion F pukul pion G7. Ancaman skakmat, memaksa raja ambil pion G7, dan Medina melanjutkan skak-skak di peta gelap. Juga berharap diblokade oleh menteri, benteng juga jatuh nanti di belakang kawan. Raja bergeser ke lajur H. Skak lagi di peta gelap kawan, masih berharap tetap mengawasi benteng. Raja bergerak ke G7, menteri G5 skak. Raja bergerak mundur ke F8, tidak lagi mondar-mandir ke lajur H ke lajur G, karena nanti Medina akan melakukan skak-skak yang berulang, permainan bisa remis. Itulah harapan dari Medina kawan, karena dia butuh hasil remis saja di babak kedua. Di sini raja mundur ke F8 dan kuda ke B5. Lanjut Medina, usir menteri. Menteri bergeser ke B6, dan di sini kawan pilihan terkuat adalah pion segera didorong kawan untuk berikan dukungan nanti ke depan. Mungkin di sini ada pion D4 ataupun benteng ini diangkat naik ke peta A6 kawan. Pion F6 siap memberikan dukungan bagi menteri melakukan ancaman-ancaman. Nanti mungkin diikuti dengan benteng ke peta E1. Mungkin gajah ini dikeluarkan terlebih dahulu untuk blokade. Kalian keluarkan saja kawan semua perwira agar lebih aktif dan membatasi pergerakan perwira hitam ataupun raja hitam. Medina memilih dengan langkah benteng AE1 langsung. Ada benteng A6. Di sini menteri ke E7 skak. Raja G8, benteng diangkat naik ke peta E5, persiapan menuju ke peta G5 nanti. Di sini menteri F6 menantang pertukaran. Medina di sini benteng G5 skak. Raja H8, Medina benteng H5 skak. Raja bergeser, benteng G5 skak. Raja bergeser ke lajur H lagi, dikejar lagi oleh benteng H5. Medina hanya butuh hasil remis sehingga dia melakukan skak-skak yang berulang kawan. Dan permainan remis di langkah ke-33 dengan pengulangan langkah. Tadi di sini terlihat Medina melewatkan langkah terkuat lainnya dengan benteng H5 ini kawan. Yang terkuat, menteri ini mundur ke peta E1 kawan. Persiapan ancaman di sini nanti. Mungkin dihadang oleh menteri di peta H6. Di sini kalian dorong pion G4 kawan untuk dukungan benteng menyerang di lajur H. Kalau disikat oleh gajah tentu diambil oleh benteng dan seterusnya, masih ada ancaman nanti kawan.
Mungkin di sini kalau kalian berharap menteri ini langsung menghindar kawan ke peta F8, menteri akan keluar ke peta ini skak, blokade oleh benteng, nanti diancam oleh benteng, pertukaran kawan di sini, diambil balik skak, raja mungkin bergerak ke peta G8. Nah, di sini kalian bisa melanjutkan dengan melakukan skak lagi, nanti diikuti benteng diangkat naik, dan ancamannya juga serius kawan. Kalau menteri blokade mendapatkan benteng yang di belakang skak lagi kawan, putih masih tetap menang. Tapi simpel saja Medina butuh hasil remis. Ya, skak-skak ini sudah cukup mengantarkan Medina lolos ke babak berikutnya. Selamat buat Medina Aulia Wardah. Semoga di babak berikutnya tetap memetik kemenangan, lolos sampai final. Amin ya robbal alamin. Oke, itulah kawan game yang kita ulas untuk siang ini. Nanti sore coba kita lihat permainan dari Grandmaster pria. Mana yang bagus? Silahkan kasih masukan bagi admin di kolom komentar. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.